Find Your Destiny jilid 1. Your destiny has been determined. Takdirmu telah ditentukan. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita semua harus menyadari bahwa kelahiran kita tidak mungkin terjadi secara kebetulan atau tanpa campur tangan dan tujuan kudus Allah. Artinya kelahiran seseorang terjadi bukan semata-mata karena hubungan secara biologis antara seorang pria dengan seorang wanita. Memang prosesnya melalui hal itu. Namun apakah kita menyadari bahwa tidak sedikit pasangan yang melakukan hubungan secara biologis seperti itu namun tidak menghasilkan keturunan? Bahkan teknologi atau ilmu kedokteran yang paling mutakhir sekalipun tidak pernah bisa menciptakan seorang manusia, oleh karena Tuhanlah yang memberi kehidupan bagi setiap manusia. Bagaimanapun juga Tuhan adalah penulis skenario atas seluruh semesta ini, dan Tuhan jugalah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, beberapa hal berikut ini harus kita perhatikan dan renungkan bersama-sama. Yang pertama, Tuhan membentuk hidup Anda. Tuhanlah yang merajut kehidupanmu, dimulai dari proses membentukkan dirimu sejak dalam kandungan hingga dilahirkan dan selanjutnya. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Tanpa disadari, proses pembentukan manusia itu dihancurkan oleh manusia itu sendiri. Ingat peristiwa penciptaan. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mematuhinya. Namun manusia lebih memilih untuk memberontak terhadap perintahnya yang pada akhirnya mengakibatkan kematian secara rohani. Ini kita bisa lihat dalam Kejadian 3, 1 dan 24 dan Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Bagian kedua, Tuhan mengenalmu. Tuhan mengenal hidupmu dan Dia rindu untuk memiliki persekutuan dekat dengannya. Kejadian 3:9 mengatakan, tetapi Tuhanlah yang memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Apakah kita mengenal Sang Pencipta yang menciptakan hidup kita? Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan siapapun kita. Oleh karena itu sadarlah kita ini debu di hadapan Tuhan. Tahukah kita tentang rencananya atas hidup kita? Ingat, Anda terlahir bukan karena kebetulan tetapi ada rencana Tuhan. Bagian ketiga, menguduskanmu. Kita dilahirkan di bumi bukan untuk berpesta pora, mabuk-mabukan, menjadi pecandu narkoba, melakukan perbuatan zina, melakukan dosa apapun secara terus-menerus. Kita dilahirkan ke dunia ini oleh karena rencana dan kebijakan Tuhan. Oleh karena itu kita dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan untuk tujuan ilahinya. Ini jelas terlihat dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30 yang mengatakan, tetapi oleh Dia kamu telah berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tujuannya adalah agar kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkannya. Sesuai dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang keempat, Tuhan menetapkanmu untuk menjadi berkat. Tuhan mempunyai rencana untuk hidupmu. Apakah rencana itu? Rencana ilahi. Ingat, Yusuf dipersiapkan menjadi seorang pemimpin Mesir, menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Perhatikan tentang kisah Daniel. Tuhan memiliki rencana yang dengan menempatkan dia di tengah-tengah bangsa Babilonia yang tidak mengenal Tuhan, yaitu untuk membuat Nebukadnezar dan rakyatnya mengenal dan mengakui Tuhan. Daniel 2 ayat 47 mengatakan, berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ingatlah kisah tentang Esther. Dia dijadikan istri raja oleh Ahasveros supaya rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya yang mau dimusnahkan oleh Haman. Demikian juga masih banyak lagi yang lainnya. Dengan merenungkan berbagai hal tersebut di atas, kita dapat mengetahui rancangan Tuhan bagi hidup kita agar bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, sudahkah Anda menemukan tujuan hidupmu? Sudahkah Anda mengenali panggilanmu? Sudahkah Anda memahami maksud Allah di balik panggilannya? Closing statement yang kedua, hidup Anda begitu berharga di setiap detiknya. Oleh karenanya, janganlah membuang waktu, janganlah menyia-nyiakan talenta, dan janganlah menyia-nyiakan hubungan Anda dengan Kristus. Closing statement yang terakhir, tujuan Tuhan memilih Anda adalah agar Anda kudus dan tidak bercacat. Ini jelas dalam Efesus pasal yang pertama ayat 4, firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati.